Siap untuk firman Tuhan? Haleluya. Ya, kalau siap ya sebenarnya itu pertanyaan yang cukup klise ya. Ya, gimana caranya saya nggak jawab nggak siap Pak, ya kan? Oke, tapi apapun itu kita atau saya coba melanjutkan pesan bulan ini ya, yaitu kemenangan. Tetapi hari ini kita akan melihat kemenangan yang kita terima oleh karena Yesus Kristus. Amin saudara. Haleluya. Itu kenapa judul khotbah saya hari ini adalah Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dan yang sepakat katakan amin. Yang belum sepakat nggak apa-apa, belum amin. Dengarkan penjelasannya, dengarkan pemaparannya, dan saya berdoa Roh Kudus menjamah hatimu. Haleluya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Next PowerPoint please. Ayatnya kita baca bersama-sama dan taruh perkataan ayat ini di dalam hati kita. Lukas 2 ayat yang ke-11, 2, 3, mulai. Hari ini, mana dia? Belum ya? Oke. Next please. Ya, kalau boleh teman-teman juga buka di Alkitabnya. Lukas 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru Selamat, yaitu Kristus. Terus apa lagi koma? Tuhan. Lalu tempat lahirnya diberitahu di kota Daud, atau kota Daud ini adalah sebuah julukan bagi sebuah kota kecil yang bernama Manado. Bukan. Apa? Bethlehem. Nah, perhatikan, saya coba menyampaikan firman Tuhan ini secara singkat, padat, dan semoga jelas. Apa yang kita baca tadi sebenarnya adalah bagian dari perkataan malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada para gembala di sebuah padang di daerah Efrata. Kitab Lukas tidak menulis dengan jelas nama tempatnya adalah Efrata, tetapi peristiwa itu telah dinubuatkan sejak zaman Nabi Mikha. Nah, itu kenapa begini? Penting bagi kita untuk memahami perkataan yang sederhana namun berkuasa ini. Hari ini telah lahir bagimu, kata firman Tuhan. Bilang sama-sama, bagimu. Jadi berarti bagi manusia, para gembala mewakili kelompok orang-orang marginal pada saat itu, sementara orang-orang Majus mewakili orang-orang dengan ekonomi yang baik, dengan pendidikan yang tinggi pada zaman itu. Jadi semua orang mendapat berita yang sama tentang kelahiran Juru Selamat. Haleluya. Nah, sebelum sampai di ayat yang ke-11, izinkan saya menyampaikan ayat yang 10. Ayat yang ke-10, malaikat itu memberitahu dengan kalimat seperti ini. Jangan takut sebab aku memberitakan berita kesukaan apa? Kesukaan besar. Dalam bagian yang lain seringkali para pengkhotbah mengaitkan kata kesukaan besar ini sebagai pembanding dalam keadaan manusia yang sesungguhnya akan binasa oleh dosa. Injil dalam bahasa Arab kita kenal, kabar baik dalam bahasa Indonesia, gospel dalam bahasa Inggris, evangelion dalam bahasa Yunani. Gospel itu sebenarnya penggabungan dari dua kata, God spell, berita-berita yang datang dari Tuhan atau perkataan-perkataan Tuhan. Nah, saya jelaskan sedikit. Kenapa berita ini disebut kabar baik, kesukaan besar? Dan semoga penjelasan saya membuat kita menghargai betapa indahnya kabar baik ini. Amin. Nah, kabar baik dimanapun dalam kasus apapun menjadi sangat baik bahkan indah bila kita tahu kabar buruknya apa. Betul ya? Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi saya ditelepon oleh keluarga saya dan mereka bawa kabar buruk. Kabar buruk itu berisi mama saya sudah masuk rumah sakit dan tidak sadarkan diri. Kakak, karena saya paling tua, kakak mohon segera pulang. Waktu dengar berita itu saya masih punya jadwal 2 khotbah di hari Minggu itu juga. Saya telepon ponakan saya, kamu bantu Om sekarang juga datang, kamu yang nyetir karena konsentrasi Om Yori ini agak sedikit terganggu. Lalu dia datang dan dia bantu saya nyetir, menyelesaikan pelayanan saya hari itu. Langsung selesai pelayanan, saya
mampir ke rumah, ambil ransel 2-3 pasang baju, lalu ke bandara, penerbangan jam 2 subuh, langsung terbang ke Manado. Ya, itu pilihan pas karena dari Manado ke kampung saya, tadi ada yang nanya, ke Sangir itu ada penerbangan jam 7 pagi. Jakarta Manado itu landing jam 6, jam 7 penerbangan Manado ke Sangir. Waduh, kenapa bisa seburu-buru itu? Karena ada kabar buruk. Saudara kebayang nggak kalau tiba-tiba pas saat saya sampai di sana, lalu dokter bilang begini, Pak Pendeta, tenang aja, cuman tadi malam gawatnya, hari ini sudah oke. Itu berubah menjadi kabar baik, amin. Dan kalau kita dengar kabar baik, karena ada pembandingnya yaitu kabar buruk, itu rasanya kabar baik ini kita tunggu dan kita rela mau lakukan apapun. Amin, saudara. Amin. Are you with me? Ya kan, waduh apapun. Tapi ternyata setelah saya mengunjungi mama saya dipanggil dokter untuk ke ruangannya dan dia bilang begini, Pak Pendeta, ya saya cuma mau bilang, Pak Pendeta kan percaya mujizat. Iya, Oma dalam keadaan pasti mujizat terjadi. Saya udah mengerti, oh iya. Waduh saudara. Nah, ketika para gembala menerima kabar kesukaan, apa sih kabar buruknya? Kabar buruknya adalah begini, semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi kemudian malaikat bilang begini, inilah maksudnya berita ini disebut kesukaan besar. Ayat yang ke-11 tadi. Hari ini telah lahir bagimu. Para gembala yang ada di Efrata pada waktu itu mewakili kita yang ada di zaman sekarang. Yang menerima berita ini katakan amin. Jadi kita sudah diwakili oleh para gembala bahwa Mesias ini, Kristus ini lahir bagi manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang berdosa. Namun sayangnya bahwa begini, hari-hari ini kita sedang bertempur dengan berbagai macam bentuk pengajaran, baik yang ada dalam keluarga besar orang percaya, maupun serangan terhadap iman kita. Sehingga pada slide berikutnya tolong, sungguhkah kita masih perlu belajar tentang dan mengenal tentang juru selamat? Atau sungguhkah kita perlu juru selamat hari ini? Pak Pendeta, bukankah agama sudah banyak dan katanya kan kita sepakat agama mengajarkan kebaikan dan pendidikan moralitas ada di mana-mana. Apa perlunya lagi kita belajar keselamatan? Menurut saudara kita masih perlu belajar keselamatan? Atau kita masih perlu juru selamat? Tentu saja jawaban kita yang paling enak dan paling aman, paling menyenangkan adalah kita masih perlu. Tetapi saya beritahu kenapa kita perlu. Kenapa saudara dan saya perlu mendengar tentang juru selamat ini begitu penting hadir dalam hidupmu. Kenapa? Karena ada keadaan manusia yang saya kelompokkan dalam dua situasi. Keadaan manusia berada dalam dua situasi yang ada dan sedang terjadi sekarang ini. Yang pertama, Roma 6 ayat 23, firman Tuhan bilang begini. Kalau sudah lihat di screen sama-sama kita baca. Roma 6 ayat 23, khususnya tulisan berwarna merah. Ya, betul sekali. 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Ada yang bisa bantu saya yang sinonim dengan kata upah adalah? Regu A, regu B. Apa kata yang sinonim dengan kata upah? Imbalan. Udah jawab aja yang penting rohani. Engkau pernah baca ada di Alkitab, ya kan? Upah, rendah hati Pak, pasti benar, ya kan? Upah, apa lagi? Imbalan, betul. Apa tadi? Hasil, betul ya bro? Hasil, ada lagi yang bisa jawab? Tenang aja, saya bukan tipe pendeta yang bilang begini, saudara, jawaban saudara sebenarnya bagus tetapi salah, ya kan? Enggak, saya justru mau bilang begini, jawabanmu betul, amin. Amin, iya kan, senang kan ketemu pendeta yang seperti ini, amin saudara-saudara, iya kan. Kata lain dari upah adalah imbalan, hasil, berarti begini, upah diberikan karena kita punya kontribusi sebelumnya. Oke? Upah diberikan karena kita punya kontribusi sebelumnya. Pernah lihat nggak? Ya kecuali terjadi di negeri entah berantah ya. Orang nggak pernah punya kontribusi, nggak pernah masuk kerja, ya kan. Tapi kemudian pada saat tanggal gajian dia muncul ngambil gaji, ya kan. Itu terjadi bahkan di film kartun, saudara ya. Haleluya. Nah, kontribusi kita selama ini adalah dosa.
Dan upah atas kontribusi, atas perbuatan dosa kita adalah maut. Maut yang pertama bicara tentang keterpisahan keterpisahan kita dengan Allah dalam kekekalan. Tuhan kekal di sorga, orang berdosa yang dihukum dengan maut kekal di neraka. Yang sepakat katakan? Amin. Amin. Halo? Dan neraka adalah tempat di mana penderitaan tiada tara dalam penjelasan Yesus. Lalu kemudian maut di sini juga berarti keterpisahan hatimu dalam hal relasi dengan Tuhan. Teman-teman, saya nggak mau bikin ibadah ini menjadi sangat agamawi, tetapi ini adalah sebuah kebenaran. Usahakan untuk menerima. Amin. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika engkau sedang hidup dalam dosa, masuk dalam kebaktian seperti ini, sekali lagi saya kasih disclaimer di depan, ini bukan menambah agamawi ibadah kita, amin. Tetapi ketika kita sedang hidup dalam dosa, lalu engkau masuk ke ruang ibadah, kan ada perasaan terpisah dengan Tuhan. Oh ya, nggak ngerti karena nggak pernah buat dosa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian nanti masuk surga antrian paling depan, Kak Yori paling belakang. Betul ya? Itu maut yang dimaksud. Jadi maut yang pertama adalah nanti ketika dalam penghukuman kekal di neraka, atau sekarang ini akibat dosa kita kehilangan, ini bahasa orang Gereja Betel Indonesia, kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Aduh, luar biasa. Ya kan, untung saudara duduk. Kalau saudara lagi berdiri dengar saya ngomong tadi, langsung rebah. Haleluya. Ini yang terjadi. Dosa akan membawa manusia kepada kebinasaan kekal. By the way, ini keadaan manusia atau manusia hari ini sedang berada dalam situasi itu. Itu yang pertama. Apa situasi kita? Akibat dosa. Saya pasti masuk neraka. Jangan dulu tersinggung Bapak Ibu ya, saya hanya bicara, Bapak Ibu lagi. Jangan dulu tersinggung guys, ya kan, saya hanya bicara di depan atau kepada manusia. Ya betul ya? Saya catat di atas kan? Manusia. Amin. Khotbah ini hanya untuk manusia. Oke, manusia berada situasi pertama, dosa mengakibatkan hukuman yang kekal. Situasi yang kedua, tolong diklik. Nah, ini dia. Ini keadaan kita juga, situasi kita hari ini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, sama-sama baca. 2, 3. Manusia akan, wow, kalau sempat nyontek ayat 1 bilang begini, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan langsung ayat 2 dijelaskan, peringkat 1, saudara percaya tidak ada yang kebetulan dalam penulisan Alkitab, amin? Peringkat 1 tidak dibilang begini, hari terakhir akan datang masa yang sukar, harga BBM akan naik. Kripto nggak bisa diprediksi. Saham dan yang lain apalagi. Apalagi tabungan nilainya akan turun. Bukan itu nomor 1. Nubuat Alkitab yang pasti digenapi adalah begini. Di hari-hari terakhir, which mean itu sekarang, bilang sama-sama sekarang, akan datang masa yang sukar. Dan kesukaran itu penyebab pertama adalah manusia. Siapa sekali lagi? Siapa? Manusia. Jadi yang bukan manusia tidak perlu tersinggung. Tapi kalau engkau manusia, engkau yang dimaksud ayat ini, termasuk saya. Amin. Manusia akan mencintai apa? Dirinya sendiri. Waduh, Pak, apa sih poin pemisah antara yang pertama dan yang kedua? Kalau yang pertama tadi, dosa yang saya sampaikan yang membawa kepada kebinasaan kekal, seringkali kita anggap atau kita pahami sebagai dosa-dosa yang kelihatan. Betul ya? Mencuri dosa by the way. Dosa ya. Korupsi dosa nggak ya? Oh, dosa ya kan. Dosa-dosa perbuatan, membunuh. Aduh, kemarin tuh ngeri banget ya. 4 anak ditemukan meninggal. Aduh, saya baca itu. Aduh, itu Pak Weli saya baca itu. Pingin ketemu saya sama bapaknya. Saya tumpang tangan. Kita jambak. Ya kan. Aduh, rasanya itu emosi banget. Tapi begini saudara, saya tidak memaklumi dosa. Saya marah dengan dosa itu. Padahal saya nggak kenal dia. Ya kan?
Tapi pada akhirnya saya sadar, oh iya ya. Kenapa dia yang dikorbankan keluarganya? Karena ini penggenapan dari nubuat firman Allah. Orang itu kalau disuruh pilih, kecenderungannya berpihak pada kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain? Ayolah, kasih saya jawaban lah. Amin. Saya padahal berharap saudara akan menjawab orang lain, Pak. Sehingga saya akan pulang dengan sukacita karena anak-anak muda di tempat ini bebas dari egosentris. Tetapi nggak bisa dipungkiri, ini pertempuran kita setiap hari. Halo, nggak usah jauh-jauh, nggak usah soal yang berat-berat. Ketika nanti keluar antrian dari bayar parkir itu, ada yang dari sebelah kiri itu kan, iya kan? Ada yang jatuh, iya kan? Halo, kecuali Youth Glow Season City yang selalu mengalah, amin. Amin aja dulu. Amin. Ya, amin. Amin yang ditarik seperti itu tuh kayaknya kesel banget. Enggak. Egosentris adalah ancaman di hari terakhir. Tapi itu keadaan manusia. Makanya saya tulis di sini, dosa akan membentuk perilaku egosentris dalam diri manusia. Nah, dua keadaan tadi akan membawa manusia berujung kepada kebinasaan. Atau dalam arti yang lebih keras, izinkan saya menyampaikan, dua dosa tadi akan membawa saya ke neraka. Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti sekali lagi. Perlu sekali lagi biar enak? Sudah pasti. Upah dosa adalah maut. Orang yang hidupnya berorientasi pada dirinya sendiri. Tidak peduli dengan yang lain. Bahkan tidak peduli dengan Tuhan. Pasti binasa. Tetapi puji Tuhan. Sama-sama bilang puji Tuhan. Bukan kita. Bukan juga salah satu nabi. Bukan juga salah satu pemimpin gereja. Tetapi Allah. Allah tidak membiarkan manusia binasa. Bolehkah sampai di sini kita kasih tepuk tangan buat Yesus? Kita kasih tepuk tangan juga buat Bapa Sorgawi. Karena jangan pernah lupa, Tritunggal Allah terlibat dalam karya penyelamatan. Amin. Amin. Bapa adalah inisiator keselamatan. Boleh ucapkan apa yang saya sampaikan karena ini pelajaran teologi. Enggak apa-apa, enggak berat. Ucapkan setelah saya. Bapa adalah inisiator keselamatan. Yesus adalah eksekutor keselamatan. Berarti Roh Kudus apa? Roh Kudus adalah aplikator keselamatan. Yang apply keselamatan itu di hati kita. Kita ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan karena waktu baca Alkitab mengerti terus percaya. Kan banyak di antara kita kalau nggak mau dibilang semua, percaya dulu baru rajin baca Alkitab kan? Lihat loh, saya baik loh sama saudara. Saya bilang saudara rajin loh sekarang. Amin. Amin. Saudara rajin baca Alkitab, tapi kan percaya dulu. Saya percaya dulu baru sekolah Alkitab. Loh Pak, bukankah dari lahir Kristen? Betul. Bahkan bukan cuma Kristen, Kerasten. Kerasten. Wah, ada di belakang ada Pak Willy, pasti tahu lah orang Sulawesi Utara habis ibadah mabuk berat, ya kan? Kenapa kita mabuk berat? Karena dosa kami sudah disucikan waktu tadi ibadah, ya kan? Nanti minggu depan ada pengakuan dosa lagi, maju lagi, ya kan? Ditumpang tangan lagi sampai pendetanya bosan dari niat tumpang tangan, dia niat gampar kita, ya kan? Lu maju lagi, gua gampar nih, maju lagi, ya, sehingga kita nggak maju, ya kan? Karena kita lihat tangannya kok beda, bukan gini loh. Dosa lagi, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Tapi sebelum itu mundur lebih jauh lagi. Dalam sebuah perjalanan hidup saya yang sudah pasti lurus ke neraka. Allah menginterupsi perjalanan hidupku dan memanggil aku dalam jalan keselamatannya. Bukan karena saya, tetapi karena inisiatif Allah. Engkau ada di ruangan ini, berarti engkau pernah mengalami yang saya alami. Allah berinisiatif menyelamatkan kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tolong diklik selanjutnya. Nah ini dia. Dosa manusia diampuni melalui Yesus.
Kristus. Mana ayatnya Pak? Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mendapat kepercayaan dari Bapa untuk membawa berita tentang hadirnya Mesias. Bilang begini, tercatat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Sama-sama kita baca dengan keroyokan. 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat siapa? Yesus datang. Ingat loh, jangan lupa ya, bukan Yori ya, tetapi Yesus. Amin. Oke, sama-sama tetapi bukan. Melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, apa? Lihatlah anak domba Allah yang, haleluya, yang menghapus dosa dunia. Berarti maksudnya apa? Dosa kita dihapus, dosa kita ditebus, bukan karena kita menambah kerajinan dalam ibadah, sekalipun itu baik, ekspresi cinta kepada Tuhan. Amin. Tetapi dosa kita ditebus oleh karena Sang Penebus mengambil harga itu untuk saudara dan saya. Ingat, keselamatan bukan karena rencana pertobatan kita berhasil. Keselamatan itu adalah begini, usaha Allah mengembalikan manusia yang telah terhilang dari kesucian hadiratnya kepada jalan yang dikehendaki Bapa. Amin. Terlalu panjang? Terlalu panjang Pak, agak siang ini. Oke, saya persingkat. Keselamatan adalah Allah mengembalikanmu dari jalan dosa kepada kebenaran. Tapi bagaimana caranya kembali Pak? Kan saya masih ada di dunia ini. Gak usah takut. Semua dosa-dosamu telah ditebus. Bukan oleh jumlah atensimu pada acara rohani. Tetapi dosamu telah ditebus. Oleh karena ada yang menjadi pelampiasan murka Allah terhadap dosa. Apa itu? Kematian Yesus di kayu salib. Sehingga begini, perhatikan saya. Tolong diklik PowerPoint selanjutnya. Ini dia. Bilang, ikuti setelah saya. Yesus harus lahir. Ya, by the way, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Amin. Di mana ayatnya? Di Alkitab. Kenapa sudah susah banget jawabnya, ya kan? Mau ada di Alkitab, ya kan? Yohanes 1 ayat. Ada di Alkitab ayatnya, ya. Ayat 14, oke? Yohanes 1 ayat 14. Perhatikan, dia adalah firman yang menjadi manusia. Makanya ayat tadi Lukas 2 ayat 11 kalau kita lanjutkan, kalimat selanjutnya para malaikat adalah begini. Kalian akan menjumpai seorang bapak-bapak. Seorang bayi. Makna yang sama dipakai oleh Yohanes. Firman menjadi manusia. Bayi itu manusia bukan? Berarti segala pembunuhan terhadap atau segala bentuk aborsi masuk kategori pembunuhan. Karena bayi pun adalah manusia. Oke? Ya, itu intermezzo. Ya. Nah, seorang bayi telah lahir. Ngapain dia harus lahir? Karena ada langkah selanjutnya. Dia harus melayani. Bilang sama-sama, Yesus melayani. Yesus menyembuhkan orang itu bukan praktek manusia sakti. Halo? Ketika apapun yang dia lakukan, pernah baca ayat Alkitab, Yesus meludah ke tanah, lalu gumpalan ludahnya dengan tanah disatukan, diolesi ke mata orang yang buta. Amin saudara. Mengapa dia melakukan itu? Bentuk pelayanan. Kalau kita yang melakukan itu, mohon maaf ya tanpa bermaksud menghakimi, ada kecenderungan bukan bentuk pelayanan, demonstrasi. Ada yang mau coba? Satu kampung kejar kamu, ya kan? Beberapa waktu yang lalu di Manado, saya lupa tahun berapa itu Pak Weli, tetapi ada sekelompok orang, anak Tuhan juga ya, karena mungkin terlalu mencintai si suami, mereka kelompok persekutuan ini, mereka mendoakan si suami itu supaya dia yang mati bangkit. Bapak Ibu, Bapak Ibu lagi, dari pagi khotbah di Bapak Ibu sih. Tapi kan kalian akan jadi Bapak Ibu juga ya, ya kan? Atau mau bujang selamanya? Wow, keren. Lanjutkan. Nah, mereka ingin terjadi kebangkitan. Jadi depan orang banyak ada bagian yang dianggap senior khotbah. Saudara dalam Yesus, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Katakan amin. Haleluya. Lalu kemudian mereka datang ke peti jenazah. Jangan dulu dikubur karena Tuhan bilang ini akan bangkit. Didoakan saudara, mulai dari kepalanya ditumpang tangan
sampai dadanya ditumpang tangan, dan terlalu kencang dia nekannya, sehingga ya mohon maaf ya, udah makan semua kan? Darah yang sudah busuk dalam itu keluar dari mulut. Kenapa? Kan ditekan. Kan yang dikasih CPR itu kan bukan jenazah ya. Betul ya? Wah, mereka tekan. Karena apa? Pingin. Seorang rekan saya, adik rohani saya pernah nanya begini, Kak, kan Yesus juga membangkitkan orang mati. Kenapa nggak terjadi ya? Saya bilang begini, Yesus membangkitkan orang mati dalam rangkaian pelayanan yang membawa keselamatan. Bukan dalam rangkaian demonstrasi untuk membawa nama besar. Halo? Halo? Saya berdoa yud di tempat ini, salah satu cara paling elegan untuk menambah jiwa di tempat ini bukan kirim jemputan di pertigaan, ambil jemaat orang, tetapi kunjungi yang sakit. Karena Alkitab bilang begitu, doakan. Amin? Bilang sama-sama, saya akan mendoakan orang sakit. Pak Yor, gimana caranya mendoakan orang sakit? Ya tinggal doain aja. Apa sakitnya? Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Yesus, penyakitmu menjadi sembuh. Amin? Udah gak usah kebanyakan drama, bilang sama sebelahnya, jangan kebanyakan drama. Gak usah tangan diputar-putar. Itu avatar mengendalikan angin. Gak usah, datang saja dengan iman dan hati yang melayani. Karena ingat, kesombongan tidak membawa pemulihan, tetapi hati yang melayani membawa keselamatan. Amin. Lalu kemudian yang berikut, dia disalib. Nah ini tuh dia. Jadi Natal ini kita rayakan sebagai deklarasi iman. Betul firman itu menjadi manusia. Kenapa? Manusia ini nanti akan dipaku di kayu salib. Mati di Golgota. Supaya apa? Digenapi janji Tuhan terhadap bangsa Israel dan kepada umat manusia dalam janji penebusannya. Yesaya 43 dan seterusnya. Ada ayat bilang begini, aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Maksudnya apa? Teman-teman, hampir lagi Bapak Ibu ya kan. Kalau keluar Bapak Ibu dapat gelas satu ya. Ya kan. Kalau keluar lagi Bapak Ibu, kopi satu lagi ya kan. Guys, ketika dinubuatkan seperti itu, Israel sedang berada, atau bahkan izinkan saya menambahkan tanpa ada emosi amarah di dalam hati saya, Israel pada waktu itu adalah bangsa yang benar-benar membuat murka Allah tertumpah. Tetapi di saat yang sama, Allah yang murkanya sedang menyala, bahkan menjanjikan keselamatan, yaitu penebusan atas bangsa Israel. Jadi begini, memahami Israel itu begini, Israel dipilih sebagai bangsa pilihan Tuhan bukan karena rohani mereka lebih baik dari bangsa yang lain. Justru karena begini, dengarkan statement saya ini. Israel dipilih masuk nominasi menjadi tujuan cintanya Tuhan. Mengapa? Karena dia paling tidak layak masuk nominasi. Karena dia paling tidak layak dipilih Allah. Itu kenapa? Sama seperti Nuh. Nuh bukan berarti lebih rohani dari yang lain. Baca dong Alkitab yang benar. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 dibilang begini. Tetapi Nuh mendapat apa? Favor of God. Nuh mendapat anugerah dari Allah. Dari mana saya tahu Nuh itu sebenarnya gak jauh beda dengan yang mati kena air bah. Karena setelah air bah surut, Nuh bikin ucapan syukur. Lalu mabuk sampai gak sadar diri. Udah telanjang, saya pemabuk dulu. Berarti saya tahu orang kalau mabuk sampai lupa diri, itu mabuknya kayak apa. Orang model begitu dipilih Tuhan. Kenapa? Karena apa yang tidak masuk nominasi manusia, masuk nominasi Allah. Amin. Amin. Jadi kenapa Israel bangsa pilihan? Karena Allah yang memutuskan. Kenapa saya dan saudara diselamatkan? Karena kita masuk nominasi, tidak layak diselamatkan. Dari sini saya berdoa, engkau memandang Tuhan dengan semakin cinta. Sehingga ibadahmu, pelayananmu bukan lagi pakai kata-kata zaman dulu. Untuk membalas kasih Tuhan, Pak. Mana bisa kasih Tuhan terbalaskan. Jangankan kasih Tuhan, kasih ibumu aja kamu gak bisa balas. Amin. Tapi kan saya bisa kasih deposito buat mama saya. Karena kau sudah bisa sekarang. Kamu memberkati ibumu dalam kemampuanmu. Ibumu menolong hidupmu dalam ketidakmampuanmu.
tidak akan pernah equal. Amin. Kasih ibu aja nggak bisa kita balas, apalagi kasih Tuhan. Kalau begitu Pak, apa tujuannya saya ibadah? Apa tujuannya saya melayani? Ekspresi kasih kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Lalu kemudian yang berikut, dia mati dan kemudian dia naik. Apa maksud semua rentetan ini? Ini kan meta narasi Injil. Tolong diklik. Semua yang Yesus lakukan adalah demi keselamatan manusia. Bilang sama orang di sebelahnya, apapun akan Yesus lakukan agar kamu selamat. Amin. Dan dia bukan saja mati 2000 tahun yang lalu, lahir 2000 tahun yang lalu yang kita rayakan hari ini. Apapun akan dia lakukan hari ini untuk memastikan engkau tetap di jalan keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah kalau begitu, setelah mendengar berita ini, yang seharusnya kita lakukan atau respon kita seperti apa? Dengarkan saya dan tolong dibaca tulisan di depan, karena saya ingin kita membacanya. Pintu anugerah masih terbuka, katakan amin. Pintu anugerah masih terbuka, katakan amin. Apakah saudara percaya pintunya masih terbuka sampai hari ini? Tetapi izinkan saya sebagai sahabat mengingatkan, sebagai kakak rohani, atau sebagai apapun yang ingin engkau sebut, mengingatkan saudara bahwa pintu anugerah masih terbuka, tetapi tidak akan seterusnya terbuka. Ada waktunya tertutup selamanya. Maka respon terbaik yang dapat kita berikan adalah terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat demi keselamatan jiwamu. Chen Kilgore, seorang pastor, pernah mengatakan begini, entahkah menolak atau menerima, semua orang pasti akan meresponi Injil. Jadi Injil waktu diberitakan selalu mendatangkan respon. Chen Kilgore bilang begini, orang itu bisa merespon dengan cara, Tuhan bertakhtalah di hatiku. Atau siapa dia? Keluarkan dia. Ini berita palsu. Anda tidak mungkin berada pada posisi tengah. Kalau engkau sudah tahu keadaan kita hari ini, dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan hari ini kita memiliki kecenderungan untuk egosentris dalam kehidupan. Tetapi ada sebuah kabar baik. Sang penebus dosa telah lahir bagi kita. Tinggal di antara kita. Ingin memiliki hidup kita. Mau menyelamatkan kita. Apalagi yang kau tunggu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan akhirnya pada bagian akhir, izinkan saya menutup dengan statement ini. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang dapat menjamin keselamatan dan memberikan penebusan. Hanya Yesus Kristus. Itu sebabnya benarlah perkataan ini. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang dapat saya sampaikan hari ini. Terpujilah Tuhan untuk kasih-Nya atas kita yang berdosa, yang dipulihkan, yang diselamatkan, dan yang terus diubahkan. Soli Deo Gloria. Mari sama-sama kita berdiri. Sebelum kita berdoa, saya rindu kita nyanyi satu lagu sebagai respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jesus. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan. Pendeta Steve Lawson pernah mengatakan seperti ini. Ada banyak orang Kristen menyamakan pertobatan sama seperti penyesalan karena telah berbuat dosa. Memang ini hal yang baik, tetapi pertobatan sebenarnya lebih benar bila dimaknai begini. Karena perbuatan saya telah mendukakan hati Tuhan
yang mencintai saya. Itu kenapa saya datang bertobat. Saya tidak akan membuat ibadah anak muda ini menjadi agamawi, bahkan tidak sedang menakut-nakuti saudara. Tetapi inilah kebenaran. Di luar Yesus pasti binasa. Tanpa Yesus pasti binasa. Yesus tanpa saya tetap maha kuasa. Saya tanpa Yesus masuk neraka. Pilihannya adalah hari ini. Putuskanlah untuk hidup di dalam Dia. Dia bertakhta menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mumpung masih muda, terimalah Yesus sehingga engkau dapat menikmati hidup di dalam Tuhan. Lebih panjang, melihat berkat lebih banyak. Kuberikan hatiku, kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku, di dalam setiap waktu. setiap waktu. Ini doa kami Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku Dan jiwaku semuanya bagimu. Setiap waktu nyatakan sekali lagi, ku berikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Bolehkah musik mainkan lagu ini dengan lembut? Dan mari anak-anak muda, generasi mudanya Tuhan, bolehkah saya minta setiap kita mengangkat kedua tangan kepada Tuhan sebagai bukti engkau sepakat dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya mari ikuti doa saya. Bapa Sorgawi, aku mengucap syukur untuk berita Injil-Mu, kabar kesukaan bagi hidupku, keluargaku, dan bagi bangsaku. Terima kasih untuk Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, yang Engkau persiapkan menjadi penebus dosa manusia, sehingga olehnya kami diselamatkan. Terus tinggal di dalam hati kami Bapa, menjadi Raja di hati kami, menjadi Tuhan, Juru Selamat kami. Dan seumur hidup kami hidup untuk